Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul karamin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidah al-kurama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa berkhusus al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Abdullah Sarqawi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan dan diberi ma'unah serta perlindungan dari Allah SWT, sehingga beliau tetap bisa membimbing kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, pertama saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena sebetulnya saya agak sedikit kurang sehat. Tapi mudah-mudahan nanti bisa sampai akhir ya, sesuai dengan keinginan antum semua. Sejak semalam saya badan meriang. Ini musim di Malang itu cuacanya 16 derajat Celcius. Jadi saya berangkat, keluarga saya juga banyak yang sakit. Memang karena sudah janji, tak mungkin saya akan meninggalkan janji. Selagi saya masih bisa ya saya hadir. Tapi kalaupun nanti ada hal-hal yang kurang memuaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dikatakan anak urid, aku menghendaki, anta turid, engkau menginginkan, nahnu nurid, dan kita semua mengharapkan. Wallahu fa'alu lima yurid, tapi hanya Allah yang berhak untuk menentukan segala sesuatu. Inginnya namanya orang pergi jauh itu ya sehat begitu kan ya, sehat. Suara saya sebenarnya ini Saifuddin itu tak kenal saya sudah lama. Suara saya nggak begini biasanya. Ini menurun 60% nih. Suara saya ini lantang biasanya gitu. Tapi sekarang karena kesehatan kurang, jadi agak berkurang lah suara saya. Ya ikhwan, saya memulai suatu permasalahan tentang apa yang terjadi di dunia kita ini. Sebenarnya satu ayat Al-Quran yang sudah tidak asing di telinga umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarda anka al-yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Apalagi di kalangan pesantren, ini ayat sudah familiar ya. Wala tarda, selama-lamanya, lam itu kan dinafil abad dan gitu ya, untuk mentiadakan selama-lamanya. Walan tarda, tidak akan ridho atau tidak akan tinggal diam angka terhadap engkau, hai Nabi Muhammad dan umatmu, maksudnya kita gitu ya. Al-Yahudu wan Nasara, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti milah mereka. Para ulama menerangkan tentang milah itu ada beberapa keterangan. Pertama, milah bermakna ad-din, yaitu agama. Maksudnya sampai kita masuk pada agama mereka, yaitu murtad. Dan banyak orang Islam yang murtad ya, akhirnya masuk Kristen itu banyak, macam-macam, mulai dari karena perkawinan, ya, atau perdagangan, atau janji-janji dan lain sebagainya. Ini terjadi ya. Ada kawin campur. Nah, kawin campur maksudnya ada yang lakinya Nasrani, wanitanya Muslimah, ada yang begitu. Ada yang sebaliknya, ya, lakinya Muslim, nah, wanitanya
Nasrania, tapi akhirnya pindah agama atau keluar dari agama Islam. Itu sering terjadi. Baik itu di kalangan artis-artis atau juga di kalangan masyarakat, ada aja. Nah, itu namanya ad-din. Al-millah bimana ad-din pertama. Yang kedua al-millah bimana al-maslah. Itu segala sesuatu yang dilakukan, mungkin lebih dekat dikatakan peradaban. Millah maksudnya peradaban. Wah, ini yang sangat luar biasa. Kalau tadi pindah agama, di Indonesia saja ada, tapi bisa dihitung jari. Tapi kalau al-millah, di mana peradaban, inilah yang sekarang sedang melanda dunia Islam. Apa itu peradaban? Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak bakalan tinggal diam sampai kalian, hai umat Islam, mengikuti peradaban mereka. Ya, mengikuti apa? Peradaban mereka. Dulu saya yang masih remaja itu sering melihat anak-anak kota itu trek-trekan gitu ya, main apa motor gitu ya, motor trek-trekan. Sama saya masih remaja, rambutnya panjang, gitu ya. Itu begitu. Ini adalah anak-anak yang terkena peradaban Yahudi dan Nasrani. Itu dulu di kota. Sekarang di desa-desa juga banyak ya. Betul ya? Artinya sudah punya luru. Dulu, kalau sekarang istilahnya anak-anak pang gitu. Anak-anak pang yang sekarang rambutnya dengan segala macam apa, dipakai warna ya. Ada yang dikasih warna kuning, terus dikuncit, atau apa telinganya ditindih dengan segala macam aksesorisnya. Itu di kota banyak, tapi di desa tidak kalah banyaknya. Betul? Itu namanya peradaban. Saya tanya ya, baju, saya sebut saja baju, mungkin kita pernah dengar atau tahu ya, baju pang, anak-anak pang itu yang sekarang sukanya pakai hitam-hitam ya, hitam-hitam, kemudian aksesorisnya ditindih-tindih itu. Apakah itu peradaban Islam? Bukan. Apakah Nabi mengajarkan seperti itu? Bukan. Para sahabat? Bukan. Ulama salaf? Tidak pernah mengajarkan semacam itu. Jangankan ulama salaf terdahulu gitu. Apa ya? Pini sepuh kita apa juga pakaiannya seperti itu, pakai tende, pakai gini, enggak. Berarti itu peradaban mana itu? Milik orang-orang Barat, betul? Milik orang-orang Barat. Inilah yang dikatakan wala tardu 'anka al-yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah di situ adalah peradaban, jalan, tata cara hidup, ya, maslahat, ya, itu namanya millah. Nah, ya ikhwan, kalau kita bicara peradaban, tadi saya sebutkan tentang dunia barat, ya, tentang dunia barat. Memang sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi, itu peradaban barat berkiblat kepada agama Nasrani. Tapi di sana juga ada tangan-tangan kuat dari kalangan orang-orang Yahudi. Ini sampai sekarang masih ada. Amerika itu negara adidaya, luar biasa, polisi dunia, cuma takut sama Israel. Israel itu kecil, Israel itu terbatas, jumlahnya terbatas, tapi bisa menguasai pemikiran-pemikiran dunia. Nah, di kalangan orang-orang Yahudi Israel itu ada satu kelompok. Kelompok ini berdiam di satu bukit, namanya Bukit Zion. Bukit Zion, satu bukit di sana. Sehingga orang-orang yang hidup di Bukit Zion ini diberi istilah atau diberi nama Zionisme. Pernah dengar ya, Zionisme? Itu karena mereka adalah yang menetap di Bukit Zion. Nah, Yahudi
ya ikhwan, itu adalah agama tertutup. Yahudi agama tertutup, sedangkan Nasrani agama terbuka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa nggak ada orang Yahudi yang menyebarkan agamanya agar non-Yahudi itu masuk Yahudi, nggak bisa. Karena Yahudi ini agamanya orang-orang Bani Israel saja. Paham ya? Kalau Kristen enggak, Nasrani enggak. Nasrani ini mengajarkan agamanya sehingga banyak orang ikut Nasrani. Gitu. Jadi Yahudi ini agamanya tertutup. Tapi karena agamanya tertutup dan tidak ada tambahan dari pihak lain, itu kan Bani Israel itu kan keturunan kan ya, keturunan kan tidak bisa. Jadi seperti ada orang Jawa asli Jawa daftar jadi orang Madura kan tidak bisa gitu ya. Ya Madura kan gitu ya, etnis Madura, betul? Gak bisa. Saya daftar jadi etnis Madura tidak bisa. Kalaupun menetap di Madura orang Jawa, ya tetap namanya orang Jawa kan begitu. Nah demikian juga Yahudi. Yahudi ini satu komunitas yang tidak bisa bertambah kecuali hanya keturunan-keturunan mereka saja. Cuman kepentingan Yahudi itu menundukkan dunia. Itu kepentingan mereka. Maka orang-orang yang ternama yang bermukim di Bukit Zion membuat segala macam strategi untuk menguasai dunia. Ya, itu dari ayat apa tadi? Walan tarda ankal yahudu. Ya, Yahudi di sini sudah masuk di dalam ayat dan mereka kenyataannya sampai detik ini luar biasa menguasai dunia. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi mereka menguasai dunia. Sampai Amerika pun dikuasai, sedangkan Amerika menguasai dunia kan begitu ya. Ya ada, kalau sekarang perkembangannya itu ada, yaitu orang-orang Cina komunis. Ini nanti di belakangnya ini ada sejarah sebenarnya ya. Nanti akan saya terangkan juga satu-satu ya. Jadi Barat, saya katakan Barat itu kiblatnya ke Nasrani. Ya, negeri-negeri Eropa, Amerika termasuk juga itu kiblatnya mana? Agama Nasrani. Yang kedua, di sana dikuasai atau tunduk kepada orang-orang Yahudi Zionisme. Nah, dulu di Barat begitu orang-orang Nasrani ini merasa bahwa pihak gereja sebagian dari mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Gimana maksudnya? Ya, maksudnya kebutuhan dalam artian sini secara agama ya. Jadi banyak di zaman itu gereja-gereja itu dianggap sudah tidak bisa memberikan solusi bagi kepentingan umatnya, sehingga terjadi perpecahan. Perpecahan itu ada yang masih tetap berpegang teguh dengan agamanya, maka orang-orang ini dinamakan Katolik. Nasrani tapi Katolik, atau lebih dekat dikatakan Nasrani yang ortodok, Kristen ortodok ya. Sehingga mereka tetap berada di jalur gereja. Yang lain karena merasa gereja dianggap tidak bisa menyelesaikan problem bagi masyarakatnya atau umatnya, maka mereka protes terhadap gereja, sehingga dikenal dengan istilahnya Protestan. Protes, demo lah gitu ya. Protes, nggak cocok. Ya, akhirnya menjadi satu komunitas tersendiri, menjadi apa? Protestan. Sehingga kita kenal, ini kan bahasa Indonesia kita menggunakan ya. Kalau bahasa Inggrisnya saya belum pernah ke Inggris ya, nggak tahu jadi ya. Kita bahasa Indonesia saja ya. Ini Madura ini Indonesia atau Inggris? Inggris Timur, gitu. Nah, kembali pada asli pembahasan. Ternyata di Barat itu ada komunitas yang terpecah, satu ikut kelompok yang asli, yaitu berkiblat pada gereja.
Yang satu protes, yaitu kelompok Protestan. Yang asli namanya Katolik. Sudah ini perlu diketahui, pecah. Ya? Namanya masyarakat yang ikut gereja dengan segala macam kelebihan dan kekurangan mereka, tentu menurut standar-standar Nasrani ya. Kita tidak begitu memikirkan gimana kelebihannya, kekurangannya, bukan hak kita ya. Coba kan saya bicara sejarah ini ya. Nah, yang Protestan sekarang, yang Protestan ternyata menggelinding menjadi bola salju. Apa itu? Kelompok ini mau besar. Tapi lagi-lagi di kalangan mereka, karena pemimpinnya masih kurang settle, kurang kuat itu, maka pecah juga. Kalangan Protestan ini pecah. Ada Protestan itu yang mempermasalahkan tentang akidahnya, bicara masalah akidah ketuhanan, ya, sehingga terjadi perpecahan. Bahkan kalau kita mempelajari dunia mereka, namanya ilmu kristologi, ya, saya bukan ahli kristologi tapi suka membaca. Nah, itu tentang Nabi Isa, apakah Nabi Isa itu Tuhan atau bukan menurut orang Kristen? Sebagian besar mengatakan Tuhan, tapi sebagian kecil mengatakan bukan. Berarti ada orang-orang Kristen yang meyakini Nabi Isa itu bukan Tuhan. Pecah di sini. Jelas ya? Nah, seperti itulah yang namanya keyakinan, perpecahan tentang masalah akidah mereka, keyakinan mereka. Dan juga ada perpecahan di antara mereka ini terkait dengan dunia ekonomi, bisnis. Ya tentu kalau namanya bisnis, ekonomi, maka peradaban pun akan menjadi terkoyak-koyak. Ya, seperti ya sekarang ini kita kena corona ini kan gitu ya. Perekonomian nasional yang memudar dan segala macam. Begitulah kurang lebih ya. Ini terkait dengan ekonomi. Ya ikhwan, dari kalangan Protestan itu terpecah menjadi dua. Yang satu, yang utama tetap menjadi Protestan karena mereka memang suka protes terhadap kebijaksanaan gereja. Sedangkan yang satu ini menjadi anti terhadap gereja. Kalau Protestan yang asli itu masih berkiblat mengambil sesuatu yang manfaat dari gereja di zaman mereka ini, kelompok kalangan mereka ini, tapi yang satu kelompok sudah anti gereja. Di samping anti gereja, mereka sudah menyatakan keluar dari komunitas baik Katolik maupun Protestan, sehingga mereka tidak percaya adanya Tuhan, namanya ateisme. Mau kembali ke gereja, gereja dianggap tidak memenuhi kebutuhan mereka. Mau kumpul dengan orang-orang Protestan, mereka sudah tidak nyaman lagi. Akhirnya mereka membuat kelompok yang namanya ateis, yaitu tidak percaya terhadap agama dan Tuhan. Ya? Nah, disinilah muncul yang namanya komunisme. Komunisme adalah suatu kelompok yang di situ mengumpulkan orang-orang yang anti terhadap Tuhan, tidak mau terhadap ketuhanan, tak percaya adanya Tuhan. Sudah itu apa? Ateisme atau komunisme. Orang-orang Barat, orang-orang Eropa melihat ada kelompok yang anti terhadap ketuhanan, maka diusir. Mereka ini diusir. Makanya dikatakan Barat ya, negeri-negeri Barat, Eropa itu negeri-negeri Barat. Diusir mereka. Diusir sampai ke daerah timur, maka mereka keluar dari negeri-negeri Eropa ke Rusia. Rusia itu sebelah timur dari Eropa. Maka tatkala itu orang-orang yang ateisme, komunisme ini mendapatkan suatu lahan besar di Rusia,
maka disitulah mereka membuat suatu komunitas tersendiri, yaitu komunitas komunis. Ya, komunitas komunisme. Jadi orang-orang komunis yang ada di Rusia menjadikan Rusia ini sebagai markas orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan, artinya tidak punya agama. Coba mungkin 15 atau 20 tahun silam itu ada di dunia ini dua blok yang sangat kuat, yaitu blok Amerika dengan Eropanya, ya, dengan blok komunis dengan Rusianya. Masih ingat ya? Namanya perang dingin. Perang apa? Perang dingin. Kenapa kok perang dingin? Ya ternyata begini ternyata. Di dunia ini perang yang paling berat itu adalah perang melawan saudara sendiri. Ya, orang kalau melawan orang lain bisa, mau main apa saja bisa ya. Tapi kalau melawan saudara sendiri ini repot juga, ya kan? Satu ayah, satu ibu, mau tengkar setiap hari ketemu, ya kan? Tapi mau menyapa ini sudah kadung bermusuhan, ya akhirnya terjadi perang dingin. Perang tapi tidak bicara, betul? Antar saudara, macam-macam penyebabnya. Misalnya karena rebutan sawah mungkin ya. Ada di sini? Oh banyak. Begitulah, ini perang yang paling berat adalah perang melawan saudara sendiri. Saya katakan, sebenarnya Rusia dengan Amerika dan Eropa itu kan saudara sendiri, asalnya dari Kristen. Ya tadi itu dari Kristen, kemudian pecah menjadi Protestan pecah menjadi, ada Protestan, ada namanya ateis atau komunis. Nah, maka perang di dunia ini yang paling berat adalah perang antara Barat dan Timur. Maksudnya Barat itu adalah Amerika dan kawan-kawannya, sedangkan Timur adalah Rusia zaman itu. Tapi subhanallah, Rusia tumbang. Cuman Rusia ini punya anak didik, namanya Cina. Ya, punya anak didik namanya apa? Cina. Cina itu komunis Cina. Ya, walaupun ada perbedaan dengan komunis Rusia, tapi sama-sama komunis, sama-sama ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Tentu saja komunis. Begitu Rusia tumbang, maka yang muncul sekarang adalah Cina, Tiongkok. Maka dunia zaman sekarang yang perang dingin itu adalah mulai perang dagang, juga perang politik, ya, perang kekuasaan. Ini zaman sekarang ini adalah peperangan antara Barat yang diwakili Amerika dan kawan-kawannya, sedangkan komunis sudah tidak lagi diwakili oleh Rusia, tapi lebih dominan adalah komunis Cina. Ini anaknya Rusia, ya, dulunya anaknya Rusia. Ya sama saja, aslinya sama saja, ya. Kenapa sama saja? Sama-sama asalnya dari Barat tadi itu. Ini dikatakan walan tardu angal yahudu walan nasoro. Di sini nasoronya. Tapi bermacam-macam. Baik ya ikhwan, kita bicara komunis, alhamdulillah sudah masuk dalam wilayah-wilayah pembahasan komunis. Kita sudah sedikit terbuka ya. Oh begitu ternyata ya. Kenapa kok mereka ini juga ada? Tapi mereka bertengkar loh ya. Mereka antara komunis dengan orang-orang Barat ini tetap terjadi perang dingin. Nah di Barat, kembali ke Barat, walaupun mereka ini tetap ada yang ortodok atau Katolik. Ortodok itu lebih asli gitu ya, yang lebih memegang peradaban gerejawi gitu ya. Tapi ada tapinya, mereka juga mengembangkan pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang macam-macam. Kelompok-kelompok banyak. Saya katakan di dalam Islam saja kelompok kan banyak ya. Dalam Islam kan banyak. Kalau kata Nabi, fasataftariqu ummati ala 73 firqatan. Menurut Nabi,
umat Islam ini paling tidak akan terjadi 73 golongan. Nah, orang Nasrani berapa? 72 golongan. Artinya banyak golongan-golongan. Saya tidak bicara Islam dulu, bicara golongan-golongan di Nasrani sana, ya. Nah, ini berkembang. Di Barat ini berkembang. Sampai detik ini berkembang. Dalam hadis Nabi SAW tadi dikatakan bahwasanya umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Ada yang bertanya, apakah pasti dan tepat itu hitungan 73 golongan? Sebagian ulama mengatakan iya tepat. Adapun pemekaran aliran-aliran itu merujuk kepada asli yang 73 golongan. Tapi sebagian ulama mengatakan, oh enggak, penyebutan 73 itu adalah yadullu alal kasrah. Yadullu alal kasrah, menunjukkan arti banyak. Jadi bukan tekstualnya 73, tapi kalimat 73 itu berarti banyak dan bisa berkembang gitu. Ya. Seperti kalau orang Indonesia, insya Allah orang Madura ini tetap Indonesia ya, insya Allah ya. Mungkin pernah dengar celaka 13, pernah dengar? Pernah dengar ya? Istilah orang-orang zaman dahulu kala, ini celaka 13. Kadang-kadang kalau ada orang, sebagian orang itu mau tidur di hotel, ya, kemudian dapat kunci nomor 13, langsung enggak, ini angka sial, gitu ya, angka sial, ya. Itu kenapa? Iya, celaka 13. Itu angka sial, istilah gitu Pak. Bukan berarti seseorang kecelakaan 13 kali, bukan. Tapi angka sial menjadi istilah apa? Celaka 13. Kadang-kadang kecelakaannya baru 4 kali tapi mendapat julukan celaka berapa? 13. Mungkin kecelakaannya 20 kali tetap namanya celaka 13. Nah, istilah semacam demikian itulah yang dikatakan angka 73 itu yadullu alal kasrah, menunjukkan arti banyak, sehingga umat itu terpecah-pecah menjadi banyak. Di Islam terpecah menjadi banyak firqah-firqah, betul? Tapi di Kristen juga begitu, yang kata Nabi mensifati orang Kristen ini terpecah menjadi 72 golongan. Nah, yang ingin saya sampaikan, di dunia barat itu banyak kelompok-kelompok baru. Kalau tadi saya gambarkan terpecah menjadi 3, yaitu Katolik, kemudian Protestan, kemudian komunis. Ya macam-macam sebabnya, karena sakit hati dan lain sebagainya, ya. Rebutan-rebutan yang tadi saya katakan itu macam-macam sebabnya. Tapi dari 2 golongan, yaitu orang Katolik dengan orang Protestan yang tetap menempati wilayah-wilayah barat Eropa, maka di sana juga semakin lama semakin banyak aliran-aliran di kalangan mereka. Di antaranya aliran yang sekarang ini menjadi besar itu adalah aliran liberalisme. Jadi intinya liberalisme itu adalah salah satu doktrin dari kaum gerejawi atau kaum Nasrani. Ya dah. Itu. Kalau kita bicara liberalisme, jadi di sini temanya juga diberikan begitu ya. Maka sudah kita ketahui, alhamdulillah, kalau liberalisme dan komunisme pada hakikatnya mereka ini dari golongan-golongan barat. Asalnya sumbernya ada. Kemudian berkembang sedemikian rupa, maka jadilah yang namanya liberalisme dan komunisme, ditambah lagi satu kelompok yang juga menyedihkan bagi kalangan umat Islam, yaitu orang-orang Zionisme. Ya. Jadi ini satu paket. Sedangkan umat Islam, kalau kita bicara Islam secara global, bahwa Islam itu akan dijadikan musuh bersama oleh setiap kelompok non-muslim. Orang-orang kafir, kalau mereka tidak mempunyai lawan Islam, mereka bertengkar. Tapi kalau sudah dapat lawan, maka mereka bersatu untuk menghancurkan lawannya.
Ilustrasinya saya gambarkan begini. Ada seorang bapak yang tadi itu mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, saudara. Satu, orang tua, bapak dan ibu lah, keluarga, mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ternyata anak laki-laki yang 2 ini nggak akur. Tiap hari tengkar terus, musuhan terus. Yang tadi dikatakan apa? Perang dingin. Perang dingin. Ya sudah, setiap hari tengkar. Tapi kalau ada maling masuk ke rumah mereka dan semua tahu, semuanya tahu, maka kemungkinan besar kakak beradik tersebut akan menyatu, bekerja sama mengusir maling. Ya begitulah sifat. Ya, sifat. Kalau ada suatu komunitas yang asalnya satu, kemudian merasa ada lawan, yang lawan ini lawan bersama, maka mereka akan menyatu. Ya, sementara pertengkarannya ini dihilangkan dulu, dilupakan dulu untuk perang melawan musuh tersebut. Yaitu demikian yang umum terjadi di kalangan masyarakat. Orang Madura ini kan banyak ya, macam-macam orang Madura ya. Dan satu dengan lainnya itu yang akur banyak, tapi yang punya masalah juga banyak kan, ya. Bahkan bisa main apa namanya, celurit itu, caro itu adanya cuma di Madura, betul ya. Tapi andai kata orang yang mau caro itu di Madura, kedatangan musuh Jepang misalnya, Cina misalnya, datang ke Madura, mau perang melawan orang Madura, kira-kira yang caro itu tetap caro atau melawan Cina saja? Mesti bersatu ya orang Maduranya. Urusan caro nanti saja. Yang penting kita caro dulu dengan orang Cina, kan begitu ya? Itu komunitas namanya. Jelas ya? Nah, sehubungan Islam dijadikan musuh bersama oleh kaum Zionis Yahudi dan juga kaum liberal serta komunis, orang-orang Barat dan orang-orang Rusia serta Cina kalau sekarang di satu komunitas mereka ya, maka mereka akan bersatu bila mana menghadapi umat Islam. Itu teorinya begitu, Pak. Nah, bagaimana cara mengalahkan umat Islam? Ya mereka macam-macam caranya. Kalau dalam ayat tadi saya terangkan tentang masalah millah hatta tattabi'a millatahum, maka di antara mereka ada yang ingin menjadikan umat Islam itu murtad dari agamanya dengan berbagai macam teori, gerakan, kristenisasi, macam-macam sudah. Ya, itu mereka akan bekerja seperti itu sehingga mengharapkan umat Islam itu pindah agama. Tapi yang paling berat adalah millah bermakna peradaban. Inilah yang kadang-kadang umat Islam itu kalah. Umat Islam itu sejatinya punya peradaban sendiri. Tapi karena terpengaruh dengan peradaban Barat, akhirnya umat Islam banyak yang terkecoh bahkan mengikuti peradaban Barat. Itu yang dikatakan hatta tattabi'a millatahum. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu sekilas kita bicara tentang komunisme, liberalisme, ya, dan beberapa isme-isme lainnya yang lahir dari rahim Barat. Ya, walaupun kita mengatakan komunisme itu orang Timur di sini maksudnya Rusia dan Cina, tapi aslinya lahirnya dari rahim Eropa Barat. Maka istilah kita namanya Barat sama di Timur, ya kan? Sedangkan Islam ini berbeda. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang independen, nggak ada kaitannya dengan dunia Barat. Karena Islam ini kemudian bisa tersebar kemana-mana, maka mereka orang-orang Barat dan Timur yang dimaksudkan komunis ini cemburu terhadap perkembangan Islam.
Maka seperti kemarin tatkala Hagia Sophia atau Hagia Sophia ya, ini diresmikan oleh Erdogan menjadi masjid yang sempurna, yaitu masjid yang dipergunakan untuk sholat Jumat. Maka yang menjerit pertama adalah orang-orang Barat. Ya, itu kan milik orang Turki sendiri. Kenapa kok Barat ikut-ikut kan begitu ya? Nah, ini bukti bahwasanya Barat tidak akan rela terhadap apa yang dilakukan oleh umat Islam. Untung Erdogan ini pahlawan Islam Turki yang sangat luar biasa. Beliau berani untuk menentang arus dan beliau jadikan Hagia Sophia yang semula dari sejak zamannya Mustafa Kemal Atatürk itu jadikan museum. Saya pernah ke sana tahun 2016, saya ke sana masuk, tapi ya masih museum. Jadi kalau kita masuk itu aneh memang. Situasinya seperti masjid, situasinya bawahnya seperti masjid, tapi di atas ini ada gambar Bunda Maria, Yesus, ya macam-macam. Sama ini tulisan Arab, ya. Ada Allah, Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan wal Husain ada. Pokoknya logo-logo atau apa gambar-gambar kaligrafi Islam itu ada. Yang sebelah sana ini tanda-tanda miliknya orang Nasrani. Ya, kenapa? Karena itu dulu menurut sejarah yang ringkas, sejarah yang panjang. Itu adalah tempat yang dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Mehmed ya. Itu dengan uangnya sendiri kemudian dihibahkan menjadi masjid, gereja dibeli. Banyak di barat itu gereja dibeli karena tadi itu asalnya orang-orang penganut Nasrani sudah tidak percaya pada gereja, mereka protes, akhirnya gerejanya nggak laku. Kalau di barat itu yang saya tahu orang yang masuk gereja itu yang tua-tua ya, yang sudah bau tanah, ya dah, baru datang ke gereja. Daripada nggak ngapa-ngapain, akhirnya mereka datang ke gereja. Kalau sudah mereka sudah tidak ada, generasinya nggak ada yang melanjutkan, maka gereja-gereja sebagian itu tidak berpenghuni, kosong, melompong. Itulah yang sebagian dibeli, bahkan dibeli oleh umat Islam, kemudian dijadikan masjid. Terjadi pada Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu melihat Hagia Sophia atau Hagia Sophia ini kosong melompong, kemudian dibeli oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, akhirnya dihibahkan menjadi masjid. Nah, kemudian datang pemerintahan sekuler, lain namanya Mustafa Kemal Atatürk, itu sekolahnya di barat. Orang Turki sekolahnya di barat, pulang membawa ini aliran barat sekuler. Ya seperti liberal hampir sama ya, sekuler. Kalau sekuler itu Fasluddin Anid Daulah, memisahkan antara urusan agama dengan negara. Negara urusan negara, agama urusan agama, begitu namanya sekularisme. Maka sejak zamannya Kemal Atatürk ini Hagia Sophia atau Hagia Sophia ini dijadikan museum bersama. Jadi ada gambarnya apa? Ada gambar logo-logo Nasrani, ada logo-logo Islam. Saya tahun 2016 ke situ menengok dan melihat ada logo-logo tersebut. Ya rasanya nggak enak gitu ya. Duh, gimana ini? Ya. Nah, tapi kemudian Muhammad Al-Fatih dengan orang-orang berikutnya membuat satu bangunan besar namanya Masjid Biru. Masjid Biru ini berseberangan, ya, berseberangan, dan ini jadikan masjid murni yang jauh lebih indah daripada Hagia Sophia. Saya alhamdulillah juga dua-duanya sudah pernah ke sana, jadi bisa cerita, tahu sejarahnya. Ya, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira itu prolog dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau nanti ada yang bertanya, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.